Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi ya. Di video kali ini saya kembali akan sharing tentang project yang saya buat. Ini saya beri nama PDS ya. Web PDS lah. PDS itu pangkalan data siswa. Jadi tampilannya kurang lebih halaman utamanya adalah seperti ini. Jadi saya ceritakan sedikit. Web PDS ini saya buat berangkat dari keresahan ya. Keresahan apa? Yaitu terkait dengan data siswa. Jadi saya itu sering merasa data siswa di Dapodik itu ragu terkait kebenarannya. Mungkin masih ada yang salah atau masih ada yang kosong. Nah, jadi website ini saya buat yaitu untuk menampilkan hasil unduhan Excel dari Dapodik ke dalam website PDS ini. Jadi sistem kerjanya itu singkatnya seperti ini. Di Dapodik, kalau operator harusnya tahu ya, kalau operator Dapodik. Di Dapodik itu kan ada menu peserta didik, di situ kan ada menu unduh Excel yang menampilkan seluruh data siswa lengkap ya, sesuai dengan yang ada di sana. Nah, data itulah yang nanti diimpor ke website ini berupa Excel juga, maka akan tampil misalnya kalau di halaman utama ini langsung terlihat di sini ada grafik laki-laki perempuannya, ada jumlah siswa berdasarkan agama. Jadi ini muncul sesuai nanti yang ada di Dapodik ya. Misalnya di sekolah tersebut nanti cuma ada siswanya ternyata cuma ada Islam sama Kristen, maka cuma ada dua agama tersebut. Nah, ini grafik berdasarkan rentang usia ya. 10 sampai 15 tahun, 16 sampai 20 tahun yang ada sesuai kondisi tabel rentang usia di sekolah saya. Selanjutnya ada grafik tentang PIP, KIP, dan KPS. Ini sama. Nanti dia mengambil acuan datanya pokoknya dari unduhan Excel. Dan di sini langsung dibuatkan juga tabel laki-laki perempuan per kelas dan per tingkat ya. Ada totalnya langsung. Misalnya seperti saya di SMA 4 Kota Bengkulu, kondisi sekarang 1260 siswa. Selain itu ada juga tahap statistik penghasilan ayah ya. Ini berdasarkan isian data Dapodik juga. Ada penghasilan ayah dan penghasilan ibu. Jadi kita tahu nih dari sini, oh ternyata misalnya dari penghasilan ibu untuk siswa kelas 10 statistik tertinggi itu adalah ternyata ibu itu tidak berpenghasilan. Dari jumlah laki-laki yaitu 114, perempuan 138, total 256, 252. Jadi kita tahu nih dari sini. Mungkin dibutuhkan suatu saat sebagai analisis apa gitu ya. Jadi di sini saya sudah coba memunculkan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dilihat karena di sini sudah dalam bentuk rekapan. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita juga langsung bisa memfilter siswa berdasarkan kelas ya. Di sini kelasnya otomatis muncul sesuai dengan rombel yang ada di unduhan tersebut. Laki-laki, perempuan, agama, sama ya. Agama ini opsinya muncul berdasarkan jenis agama yang ada di unduhan Excel file tersebut. Kayak tadi SMA 4 ada 4 agama ya dari seluruh siswa, maka di sini muncul 4. Ini sama nih, sama yang di sini. Tuh ada 4 juga. Seperti itu ya. Nah, ini nisan kosong, NIPD kosong.
Ini digunakan biasanya kita mempermudah untuk melacak masih ada ini siswa yang kosong atau tidak, setelah itu masih ada ini PD yang kosong atau tidak. Dan sini ada tombol tampilkan data ya. Coba kita tampilkan. Nah, jadi datanya ini kita tampilkan tidak seluruhnya, dan yang dianggap sangat vital itu seperti NIK itu kita sensor ya, tidak seluruhnya tampil. Di sini kita bisa melihat totalnya clear ya, ada 1269 siswa. Jadi di sini bisa kita cek. Nah, misalnya kita mau memfilter aja nih semua kelas tapi hanya laki-laki. Nah, tuh maka tampilnya laki-laki semua. Jumlahnya 542. Ini harusnya akur ya, antara ini sama tabel. Nah, sama kan 542. Nah, misal saya ingin ngecek masih ada nggak NSN yang kosong di sekolah saya. NSN kosong, saya jawab iya. Saya pilih iya maksudnya ya. Nah, ternyata di sini masih ada satu siswa nih, NSN kosong. Kayak gitu. NIPD misal kita cek. Nah, ini masih ada juga NIPD kosong satu siswa. Seperti itu. Jadi memudahkan operator lah untuk mengeceknya. Seperti itu. Oke. Misal mau tampil per kelas juga bisa. Cuma kelas 10A, maka tampil nih 10A ternyata 41 siswa, yang muncul 10A semua. Begitu juga kelas lainnya. Misalnya 12 IBB, 28 siswa. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhirnya ini adalah menu validasi data siswa. Nah, menu inilah yang saya coba kembangkan untuk mempermudah siswa itu untuk melihat posisi data mereka. Posisi data mereka itu yang terisi apa aja, maka kita tampilkan semua. Nah, disinilah nanti siswa ketika mau ingin melakukan validasi atau pengecekan data, maka mereka memasukkan NISN, tanggal lahir ya, setelah itu token. Seperti itu, baru cek data. Nanti setelah ditampilkan, siswa bisa melihat seluruh data yang hasil unduan dari Excel tadi, dari nama dan lain sebagainya. Itu total kalau tidak salah ada 60 data. Sesuai dengan kondisi di Dapodik. Jadi di sini terjadi transparan gitu loh. Data mereka bisa cek. Selain itu, ketika mereka bisa cek, mereka bisa memperbaiki data jika dianggap data itu salah oleh mereka. Seperti itu. Jadi nanti ada untuk perbaikannya, misalnya nanti kita demokan ya, nanti di part selanjutnya. Kita demokan di part selanjutnya, siswa bisa memperbaiki dan hasil perbaikan mereka akan masuk ke admin nanti. Jadi nanti di sini ada akses admin ya, di sana ada menu residu. Jadi menu residu itu hasil pengajuan perubahan data dari siswa. Nanti ada tandanya. Misalnya nih Adrian Agung Curup gitu ya, tempat lahir, ternyata yang benar itu bukan Curup. Misalnya yang benar itu Rejang Lebong. Nah, maka nanti Andrian ini ketika melakukan validasi, dia bisa merubah Curup ini diganti menjadi Rejang Lebong. Dan nanti di admin itu akan muncul pengajuan perubahan data, dan nanti akan muncul di admin data yang diajukan itu nanti akan otomatis tabelnya berwarna merah. Jadi nanti di Adrian ini tabel tempat lahirnya muncul merah dengan tulisan Rejang Lebong. Berarti nanti kami dari operator sekolah atau tim operator sekolah akan melakukan cross check dan perbaikan sesuai dengan ajuan siswa tersebut. Seperti itu. Dari ajuan siswa tersebut nanti juga ada feedbacknya ya. Feedbacknya itu sementara ada 2, yaitu nanti admin akan merespon dalam 2 bentuk. Yang pertama itu masih
proses validasi atau sudah tervalidasi. Kalau proses tervalidasi, berarti ada yang perlu dikonfirmasi ulang antara data yang diajukan dengan yang diragukan oleh admin sekolah. Kalau sudah tervalidasi, berarti sudah oke, data perbaikannya sudah diperbaiki di Dapodik dan tidak ada masalah lagi, seperti itu. Jadi nanti di siswa juga ada menu untuk ngecek itu progresnya, progres pengajuan perbaikannya, dan melihat feedback dari adminnya nanti juga bisa. Jadi seperti itu ya, lebih kurang di video pertama ini. Mungkin di part selanjutnya saya akan menjelaskan dulu dari sisi admin ya, karena nanti di admin ada beberapa menu yang terkait sistem PDS ini. Selain itu, di sini ada token ya, ada token. Token ini saya upayakan seaman mungkin karena di sini datanya websitenya, maksud saya websitenya kan dalam bentuk online ya, artinya siapa saja bisa mengakses. Nah, di sini terkait token itu nanti siswa tersebut sendiri yang melakukan request token. Jadi nanti siswa melakukan request token sesuai dengan data dirinya melalui email. Jadi tokennya nanti akan dikirim di email yang siswa masukkan dan harus siswa validasi di email tersebut tokennya. Ketika sukses, tokennya tervalidasi, baru token itu bisa siswa gunakan di sini untuk pengajuan perbaikan data. Oke, di video kali ini mungkin cukup sekian dulu ya. Mungkin next kita lanjut di pembahasan tentang dashboard admin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.